Nah, baru setelah kalian menguasai dari yang level yang paling bawah permasalahannya, pemahamannya, berikutnya baru ada tambahan-tambahan ilmu. Kalau ingin meningkatkan levelnya lagi, kalian hanya boleh naik level kalau sudah menguasai sebelumnya. Nah, makanya jangan naik kelas kalau sebelum kalian menguasai apa yang kalian pelajari di kelas yang kalian masuki sekarang. Sekarang kalian berada di kelas apa? Kelas jurmiyah. Maka jangan naik ke kelas berikutnya sebelum kalian hafal dan memahami apa yang ada di dalam kitab jurmiyah. Atau kalian belajar imriti, jangan naik ke kelas berikutnya, ke kelas alfiyah, sebelum kalian hafal dan memahami apa yang ada di dalam imriti. Nah, sehingga perlu dites, perlu ada ujian. Ujian itu tugasnya apa? Ujian itu tujuannya apa? Ya untuk melihat apakah betul seorang murid ini sudah menguasai pelajaran yang dia pelajari. Nah, di antaranya adalah kan melalui proses yang namanya ujian. Nah, dari ujian inilah baru kita guru mengetahui apakah sudah layak murid ini levelnya naik atau perlu dia waktu lagi untuk menguasai lebih dalam, memahami lebih baik lagi. Nah, makanya ya terkadang orang murid tidak perlu naik kelas terlebih dahulu ya, karena naik kelas kalau belum menguasai dia akan tertinggal. Yang ia hadapi saja belum paham, bagaimana dia akan naik ke level berikutnya. Makanya bagian dari adab. Nah, adab itu bukan sekedar sopan santun ya. Adab itu bukan sekedar akhlak, bukan sekedar tata krama. Makanya kenapa memasukkan hal ini bagian dari adab? Itu adabnya orang belajar. Adabnya orang belajar itu harus melalui level. Jadi kalau ada orang belajar langsung tiba naik level paling atas, itu orang belajar tidak pakai adab namanya. Harus ada prioritas, mana yang didahulukan di saat belajar, mana yang harus terlebih dahulu dilewati, dilalui. Kalau ada orang maksa belum menguasai bidang yang sedang pelajari, tiba-tiba naik berikutnya maksa, maka dia adalah orang yang tidak beradab. Adab tidak sekedar tata krama ya. Adab dalam ilmu ya ini. Nah, ada adab berperilaku ya, adab dalam belajar ya. Adab dalam belajar ya ini. Kalian jangan naik level berikutnya sebelum memahami dan menghafal level yang kalian berada di dalamnya pada saat ini. Nah, kalau tidak naik kelas maka jangan sakit hati. Ya, tidak perlu sakit hati. Nah, ini artinya kalian diberi kesempatan lagi untuk lebih serius, untuk bisa memahami lebih rajin lagi. Nah, jadi tidak perlu sakit hati, tidak perlu kecewa, tidak ada masalah dalam belajar, hal yang biasa. Ya, mungkin pada saat ini kemarin kalian kurang serius, kurang sungguh-sungguh sehingga belum menguasai pelajarannya. Perlu ada waktu tambahan, kejar lagi, dan tidak ada ruginya. Kalian akan mendapatkan manfaat yang baru meskipun harus mengulangi. Kalau tidak ingin mengulangi, mutolaah. Dan mutolaah itu harus menyicil. Jangan 5 bulan kita belajar. Nah, ini baru besok mau ujian, baru kita mulai mutolaah lagi pelajaran yang 5 bulan yang lalu. Ya berat. Karena sudah terlalu lama kalian tinggalkan. Ya akan berat. Caranya bagaimana supaya tidak berat? Dicicil. Makanya kalau orang beli sesuatu nggak bisa cash ya dengan cara cicil, karena cicil itu lebih ringan. Menghafal pun sama ya, dicicil. Nggak bisa kalian satu hari saya mau menghafal imriti ya, langsung botak kepalanya, rontok rambutnya, tidak bisa. Gimana caranya supaya tidak berat? Ya dicicil. Satu hari 5 nazom, bagi 5 waktu. Cukup satu sholat, satu kali sambil menunggu sholat 1 nadom. Masa 1 nadom nggak cukup sambil menunggu waktu sholat yang lama ini? 1 nadom masa tidak cukup? 10 menit masa tidak cukup menghafal 1 nadom? 10 menit kalian ulang, tidak perlu dihafal. Salah 1 nadom kalian cukup baca saja, diulang-ulang. Nggak, kalau berat sebelum 5 menit lah, 5 menit kalian cukup mengulang 1 nadom, tidak perlu dihafal, dibaca saja berulang-ulang selama 5 menit, tidak berhenti. Qala Muhammadun huwa maliki Ahmad rabbil maliki qala Muhammadun huwa maliki Ahmad. Terus selama 5 menit. Sudah, setelah itu kalian tidak perlu menghafal, sudah terekat.
nanti asar tambah lagi. Musollian ala Mustafa wa ala Mustafa wa ala Mustafa, terus diulang 5 menit. Apakah itu berat? Yang berat karena kita itu selalu tidak bisa menggunakan waktu. Langsung ngafalnya sekaligus, sistem borongan. Nah, ini sistem borongan ini sulit ya. Karena kita akhirnya menumpuk, tugas kita menumpuk. Nah, misalkan setoran kan kalian seminggu sekali, setoran hari Sabtu. Nah, hari Jumat baru kalian mulai mau menghafal yang besok mau setorkan. Jadi pasti tidak akan hafal juga akan hilang. Kenapa? Karena dalam waktu yang singkat, meskipun kalian bisa menghafal, itu tidak akan menempel. Tapi kalau dicicil, setoran hari Sabtu, mulai hari Minggu, hari Ahad, kalian sudah memulai menghafal 3 nadom, 4 nadom, 5 nadom, kemudian hari Seninnya, sehingga di waktunya saat Sabtu kalian melakukan setoran nadom sudah tidak berat, karena sudah menyicil sebelumnya. Coba kalau kalian, sudahlah, gampang lah, sekarang malas, nanti saja saya akan menghafal di hari Jumat. Oh, hari Jumat yang lain bisa istirahat, bisa bercanda, bisa bermain, dia sibuk menghafal waktunya. Setelah itu nggak hafal lagi besoknya saat setoran, susah. Saat setoran ya ayo nggak bisa memberikan setorannya dengan lancar. Kenapa? Karena tidak mau mencicil. Mencicil itu dengan enak sebetulnya. Satu nadom itu sudah terlalu kesedikitan. Seharusnya dalam menunggu waktu sholat itu bisa 3 nadom, 4 nadom seharusnya. Tidak perlu dihafal, tapi perlu pengulangan saja, diulang. Itu nanti akan hafal sendiri dan itu akan lebih kuat, melekat. Jadi caranya kalau kalian ingin menghafal, mulai dengan membaca terlebih dahulu dengan diulang-ulang. Kalau bisa sih 50 kali diulang. Itu nanti akan melekat hafalannya. Dibanding kalian langsung baca 1 kali langsung hafalin. Itu tidak akan melekat hafalan. Kalau ingin melekat hafalannya, dibaca berulang-ulang terlebih dahulu. Bahkan nanti tidak perlu lagi dihafalkan. Kalau sudah kalian ulang-ulang, dengan sendirinya terhafal. Tidak perlu diulang, tidak perlu dihafalkan. Nah, jadi mutolaah yang berkelanjutan ini adalah artinya kita harus terus-menerus dan bertahap. Jadi bertahap, pelajari sedikit mutolaah yang kemarinnya lagi 3 hari 4 hari. Jangan dijadikan satu waktu langsung mutolaah dari awal sampai akhir. Ya kalian langsung bosan, langsung pusing kepalanya. Tapi kalau dengan cara mencicil, inilah yang akan memudahkan kalian di dalam memutolaah dan memahami pelajaran. Ya niat dalam wudu, ya sudah selesai. Itu niat dalam wudu wajib, selesai. Nah, bagaimana kalau dia itu misalkan niat menghilangkan satu hadas, tapi dia sebetulnya tidak melakukan hadas tersebut. Misalkan dia itu hadasnya karena keluar sesuatu dari 2 lubang, itu hadasnya. Tapi di saat wudu dia niatnya, saya niat wudu menghilangkan dari hadas menyentuh imro'atun ajnabiyah, padahal dia tidak pernah menyentuh perempuan lain. Batalnya wudunya dia karena dia keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Sahabat tidak masalah ini. Nah, ini masuk masail daqiqah yang lebih rumit. Ya, kalau sekedar dohir ya niat itu wajib di dalam wudu. Tapi kalau kita mau membahas lebih rumit lagi, nah ini menimbulkan banyak masalah. Ini masail daqiqah namanya. Nah, bagi mereka yang sudah level tinggi ini maka perlu mencatat masalah-masalah seperti ini. Nah, karena itu sudah ada pada levelnya. Ya tentu tidak boleh sama cara belajarnya orang yang baru belajar dan cara belajarnya orang yang sudah lama belajar, tidak sama. Ya, kalau orang baru belajar ya perlu wudu, ya perlu paham fardunya wudu ada 6, diantaranya adalah niat dilakukan di saat membasuh anggota pertama yang dibasuh dari wajah, selesai di situ. Tapi bagi orang yang sudah tingkatannya tinggi, tidak berhenti pada masalah tersebut, digali lagi, menggali pembahasan yang lebih mendalam. Nah, itu juga yang dimaksud wal furu' al-gharibah. Tidak hanya membahas ru'usul masail, masalah pokok.
Jadi masalah itu ada rois, ada pokok, ada cabangnya. Makanya kalau kalian membaca kitab besar seperti Fathul Mu'in itu ada far'un, far'un, far'un. Kenapa? Setelah penulis musonib membahas masalah pokok, nanti membahas masalah namanya masalah cabang. Ya, wudu. Ya tadi niat dalam wudu itu masalah pokok. Nah, masalah cabangnya apa? Orang kalau lupa niat seperti apa? Kalau niatnya masih dalam keadaan wudu atau niat dia ragu niatnya setelah selesai wudu, itu berbeda hukum. Nah, ini masalah cabang lagi. Cabang dari masalah wudu banyak, diantaranya bagaimana kalau ada orang ragu tadi niat apa tidak. Ini dibagi lagi, ragunya kapan? Di saat masih wudu apa sudah selesai? Hukumnya berbeda, tidak sama. Itu namanya masalatul furu. Masalah utamanya pokoknya orang wajib niat di saat wudu, itu masalah pokoknya. Cabangnya, di antara cabangnya nih adalah bagaimana kalau ada orang ragu meninggalkan niat. Ragunya ada dua macam, di saat masih wudu apa setelah wudu, karena hukumnya berbeda. Itu furu dari masalah niat wudu. Nah, satu masalah bisa mempunyai lebih dari 10 cabang masalah. Nah, itu biasa. Sehingga kalian tidak perlu heran di Safinah kok nggak ada bahas-bahas itu. Ya memang ada levelnya. Ya di Safinah hanya membahas niat itu wajib dalam wudu, selesai. Tapi kalian baca Fathul Qorib, baca Fathul Mu'in, bercabang masalah niat bil wudu itu jadi 5 masalah, jadi 6 masalah, 7 masalah, karena memang itu sudah disesuaikan dengan tingkatan orang di dalam belajar. Ya orang yang belajar baru Safinah tidak mungkin diberikan masalah-masalah furu yang seperti itu karena akan membingungkan. Kalau membingungkan, akhirnya dia tidak bisa memahami dengan baik pelajarannya. Ada levelnya, ada masanya. Ada masanya kalian cukup belajar masalah-masalah yang pokok saja, yang utama saja. Nanti baru setelah masalah utama kalian kuasai, baru kalian menambah dengan memahami masalah-masalah cabang, yaitu masalah-masalah furu. Nah, ini yang dimaksud taklik. Ma yamurru bihi aw yasma'uhu, memberikan catatan dari faidah-faidah, masalah-masalah yang rumit, furu-furu dari satu masalah. Ini tingkatannya bagi mereka sudah di level di atas level tinggi yang sudah membahas mabsutot, kitab-kitab yang mempelajari permasalahan-permasalahan yang lebih banyak dan lebih penting. Jadi ilmu itu semakin mudah apa semakin sulit? Ketika dipelajari semakin mudah apa semakin sulit? Hah? Semakin sulit apa semakin mudah? Hah? Sulit apa mudah? Mudah. Ya sulit nih, karena masalahnya semakin banyak dan semakin permasalahannya itu tidak ringan, semakin rumit permasalahannya. Kalian belajar mubtada dibaca rofa selesai. Tapi kalau kalian mengkaji lagi yang lebih rumitnya, siapa yang merupakan mubtada? Mana amilnya? Nah, lebih rumit apa lebih mudah? Kalau pengen mudah ya sudah, mubtada baca rofa selesai. Tapi kalau kalian ingin lebih rumit tadi, siapa yang merofakan mubtada? Yang membuat mubtada jadi rofa itu siapa? Amilnya itu mana? Tidak ada yang menurut. Kalau huruf jar kan jelas. Ini ada huruf jar, setelahnya dibaca jar. Siapa yang mengejarkan? Huruf jar ada wujudnya. Sekarang mubtada, siapa yang menjadikan dia harus rofa? Nah, ini akan menjadi rumit masalah itu. Semakin kalian membahas lebih tinggi, maka permasalahan itu akan semakin rumit. Nah, semakin kalian banyak belajar, bukan semakin kalian memahami banyak masalah, justru semakin banyak lagi masalah yang kita pelajari. Ya, awalnya kita itu, nahwu kok cuman begini ya, mubtada, rofa, selesai. Itu karena kita baru belajar di level. Tapi kita naik lagi, loh kok ada lagi masalah baru. Kita naik lagi, loh kok tambah banyak lagi. Ya seperti itulah tabiatul ilm. Ya, karakter menuntut ilmu itu adalah proses. Ya, kalian merasa berat, kalian merasa susah, kalian merasa pusing, kalian merasa tertekan. Di pondok banyak aturan, di pondok diatur dalam segalanya. Ya itu bagian daripada proses yang harus kalian nikmati dengan sabar. Dan itu tidak akan netap, itu akan kalian lewati. Toh pada ujungnya kalian tidak terasa, oh ya Allah saya sudah 2 tahun, tiba-tiba saya sudah 3, tiba-tiba sudah 4 tahun, tiba-tiba sudah 5 tahun, tiba-tiba saya sudah selesai.
Begitulah proses ya, khususnya bagi santri baru ya, kalian harus bisa sabar melalui proses tersebut karena itu sudah menjadi bagian sunnatullah. Ini sudah menjadi aturan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesabaran dan kesungguhan dalam menuntut ilmu, dan semoga Allah memberikan kepada kita tambahnya ilmu yang bermanfaat bagi di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi barakati jahi sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab.